Halo guys, jumpa lagi bersama Mimin. Terima kasih sudah mampir dan mendukung channel kami, sehat selalu buat kalian semua. Oke, kita langsung ke alur ceritanya. Ketika pedang Kinmu menusuk, Absolut permulaan hanya menggerakkan jari-jarinya, namun dia tidak menghalangi pedang Kinmu. Dengan kemampuannya, tidak sulit baginya untuk memblokir pedang Kinmu, tetapi di bawah pengaruh dewa dan hantu, dia memilih untuk menyerah. Penampakan balai harta karun Ling Xiao hancur berkeping-keping, dan dia segera merasakan kekuatan yang berasal darinya menghilang. Aula harta karun Ling Xiao ini adalah kekuatan yang diberikan kepadanya oleh Tuan Muda ketiga Istana Miluo, bukan Istana Ling Xiao di surganya. Hilangnya kekuatan ini membuatnya menghela napas lega, tetapi pada saat yang sama, ia menjadi semakin waspada terhadap kemampuan Kinmu. Di satu surga Ki yang agung, sosok-sosok bangkit dan jatuh satu demi satu. Rantai yang tak terhitung jumlahnya terjalin, dan serangan dari 20 praktisi dao prasejarah menjadi sangat aneh. Mereka tampaknya tidak menyerang Kinmu secara langsung, tetapi menggunakan tubuh jasmani mereka sebagai media, mereka mengeksekusi istana harta karun mereka. Istana harta karun itu terbentuk dari dao agung tubuh mereka sendiri, dan pencapaian mereka terlalu tinggi. Itulah sebabnya tubuh mereka tidak dapat melepaskan kekuatan istana harta karun. Tubuh mereka saat ini hanyalah tubuh jasmani yang diciptakan oleh Absolut Beginning dengan darahnya dan teknik penciptaan hitam. Mereka tidak dapat dibandingkan dengan kekuatan tubuh jasmani mereka yang sebenarnya. Jika kekuatan yang diserap dari istana harta karun terlalu kuat, itu akan menyebabkan tubuh mereka runtuh dan hancur. Mereka menggunakan diri mereka sendiri sebagai media dan berusaha sekuat tenaga untuk memobilisasi kekuatan aula harta karun mereka. Tubuh jasmani mereka retak di bawah kekuatan yang mengerikan dan semua orang menjadi berdarah seolah-olah mereka bisa meledakkan tubuh mereka kapan saja. Tak lama kemudian, rantai dao terjalin dalam wilayah satu surga besar Ki dan harta karun suci Kinmu. Rantai yang tak terhitung jumlahnya saling terhubung satu sama lain bagaikan mesin yang ketepatannya tak tertandingi, saling terkait satu sama lain. Kinmu mengangkat pedangnya dan menebas beberapa orang berturut-turut. Suasana hatinya menjadi agak cemas. Rantai-rantai ini terlalu banyak, dan rantai-rantai yang sangat tebal membentuk jaring yang membatasi harta karun ilahi dan gerakannya. Bahkan pohon dunianya pun terjerat dan terkunci oleh rantai ini. Kinmu merasakan sirkulasi kekuatan sihirnya menjadi semakin lambat, dan roh primordialnya secara bertahap kehilangan ruang untuk bergerak. Tidak bagus, struktur rantai dao ini tampaknya merupakan seni ilahi yang secara khusus diciptakan untuk melawan teknikku. Itu benar. Aku bertarung dengan mereka sebelum aku naik ke Hall of Chaos, dan mereka menemukan teknik dan seni ilahiku. Mereka meneliti kelemahanku dan menciptakan serangkaian serangan gabungan untuk melawan kelemahanku. Tepat saat dia memikirkan hal ini, selusin orang yang selamat tiba-tiba berteriak serempak. Tuan Muda Ketujuh, ini adalah seni ilahi yang diciptakan Tuan Muda Ketiga untuk mengatasi kelemahanmu. Ledakan, rantai yang tak terhitung jumlahnya mendidih, menghancurkan tubuh sekitar selusin praktisi dao. Tubuh jasmani mereka meledak satu demi satu, dan daging serta darah mereka bercampur dengan rantai, menyatu dengan rantai. Pada rantai itu, daging dan darah tumbuh dengan cepat, membuat rantainya semakin tebal. Rantai daging dan darah yang menggeliat itu langsung membekukan harta karun suci Kinmu. Kinmu memiliki 32 surga alam dao, dan ada 32 lapisan harta karun suci, tetapi semuanya ditembus oleh rantai yang terbuat dari daging dan darah. Dalam sekejap, 32 lapisan harta karun suci Kinmu tertutup karat. Rantai yang sangat tebal tersebar di mana-mana. Beberapa menembus langit, beberapa menembus bumi, beberapa menembus 5 tambang, dan beberapa menembus jurang yang dalam. Daging dan darah pada rantai itu seperti benang yang memanjang ke segala arah, menyebabkan wilayahnya berkarat dan mengotori matahari, bulan, dan bintang. Hanya satu dari puluhan praktisi dao yang masih memiliki tubuh jasmani seperti dirinya. Yang lainnya telah meledak dan menyatu ke dalam rantai jalur aneh, tetapi dialah satu-satunya yang masih mampu melindungi dirinya sendiri. Tuan Muda Ketujuh, praktisi Tao prasejarah itu menyeka darah dari sudut mulutnya dan terkekeh. Ia membungkuk dan berkata, ini adalah seni ilahi yang disiapkan Tuan Muda Ketiga untukmu. Tuan Muda Ketiga memintaku untuk menyambutmu. Dia menegakkan punggungnya dan mengeksekusi seni suci itu. Transformasi jalur kekacauan primordial. Rantai yang tak terhitung jumlahnya meledak, dan lapisan harta karun suci Kinmu langsung runtuh dan terjepit bersama. Harta karun dewa yang runtuh dengan panik menyusut kembali ke tubuh Kinmu, dan bersama dengan rantai jalur daging dan darah, mereka memasuki tubuhnya. Kinmu langsung merasakan dao agung di tubuhnya lepas kendali, dan jalur, keterampilan, rune, dan rantai jalur semuanya hancur. Bahkan roh primordialnya hancur berkeping-keping.
Ledakan. Di bawah pohon dunia, tubuh jasmaninya meledak dan berubah menjadi ki vital kekacauan primordial. Bola ki vital kekacauan primordial ini berwarna ungu dan penuh serta bening. Dapat dilihat bahwa semua dao agung Kinmu dalam ki ungu telah hancur, dan bahkan dao agung lubang pembuangan tidak dapat diselamatkan. Kekuatan serangan ini benar-benar mengerikan. Tuan muda ketiga Istana Miluo sebelumnya telah kalah dan disergap oleh Kinmu dengan simpul tali merah. Dengan pedang, dia telah menerobos hantu Istana Harta Karun Langit yang melonjak, dan sekarang dia telah membalikkan keadaan. Namun, yang aneh adalah ada bola mata yang mengambang di dalam ki ungu kekacauan primordial yang telah diubah Kinmu. Mata itu tiba-tiba bersinar, dan ki ungu kekacauan primordial mengembang, menarik pohon dunia ke dalam ki ungu. Cabang-cabang dan daun-daun pohon dunia melayang dalam ki ungu, dan akar-akarnya perlahan menyebar. Satu-satunya yang tidak hancur oleh seni ilahi mengerikan transformasi kekacauan primordial ini adalah mata Kinmu. Tidak hanya memiliki embun dao yang terlalu mudah, tetapi juga memiliki setetes embun dao di pohon dao master Istana Miluo. Segala sesuatu tentang Kinmu hancur dan terguncang menjadi ki vital kekacauan primordial. Hanya mata ini yang tersisa. Mata ini menjadi harapannya untuk bangkit kembali. Tuan muda ketujuh, tidak perlu bertarung lagi. Pencipta jalur prasejarah itu terkekeh dan berusaha sekuat tenaga untuk mengeksekusi rantai jalur yang melilit pohon dunia. Akan tetapi, rantai jalur tersebut mengelilingi bola ki vital kekacauan primordial ini dan menjalinnya, dengan cepat membentuk pagoda ki ungu kekacauan purba, menyegel ki ungu primordial dan pohon dunia di dalamnya. Di permukaan pagoda ini, daging dan darah menggeliat lagi. Hanya dalam sekejap, pagoda itu telah berubah menjadi pagoda raksasa yang terbuat dari daging dan darah, berdiri tegak di surga agung yang meliputi satu ki. Kultivator yang berprestasi dao itu memuntahkan seteguk darah. Kemudian, semangatnya terangkat. Dia melirik Taichu dan berkata, Tuan muda ketujuh telah ditekan olehku. Taichu, cepat bawa aku ke Hadesmu. Mutlak awalnya bingung, dia bertanya, Saudara Dao, kita tidak bisa membunuh Tuan muda ketujuh dari Istana Miluo. Mengapa kita tidak menenggelamkannya ke dalam sungai kekacauan dan membawanya ke Hades saja? Menurut pendapatku, jika kita mengirimnya ke Istana Leluhur, ibu kota Jade sekarang, aku khawatir sesuatu mungkin terjadi jika kita menundanya. Kultivator yang berprestasi Dao itu menggelengkan kepalanya dan berkata, ada formasi pengorbanan darah dan daging di Hades. Tujuan Tuan Muda ketiga bukan hanya untuk menangkapnya, tetapi untuk mengorbankannya. Meskipun sulit untuk membunuhnya, kita dapat menggunakan formasi pengorbanan darah untuk mengorbankannya ke zaman ke-16. Dia tersenyum, dia sedikit bersemangat. Kekuatannya tidak cukup untuk ditukar dengan Tuan Muda ketiga, tetapi cukup untuk ditukar dengan salah satu avatar buah dao Tuan Muda ketiga. Selama avatar buah dao Tuan Muda ketiga datang ke dunia ini, maka semua peraih dao di Istana Leluhur Ibu Kota Giok dapat turun. Sebelum dia bisa bicara, permulaan absolut mengangkat sebuah jari dan menembus gelabelanya. Kepala sang pencapai dao meledak dengan keras, dan tubuh mereka bergoyang saat mereka jatuh ke tanah. Wajah absolut begining tampak muram saat dia menatap pagoda kekacauan purba yang menggeliat. Melalui rantai dao daging yang menggeliat, dia dapat melihat ki ungu purba di dalamnya serta pohon dunia yang mengambang di ki ungu. Aku tidak berguna jika aku membiarkan Tuan Muda ketiga turun. Sekarang Kaisar Langit Haotian adalah Kaisar Langit dan aku adalah Kaisar Pensiunan, aku masih yang kedua setelah satu orang. Jika Tuan Muda ketiga datang dan memanggil kalian semua ke sini, aku khawatir dia harus mengorbankan lebih dari separuh alam semesta untuk menggantikan kalian semua. Dia berjalan di sekitar pagoda kekacauan purba dan berkata dengan suara rendah, pada saat itu, siapakah aku? Apakah aku masih memiliki cukup manfaat? Dia tertawa dingin. Tiba-tiba, langit agung yang meliputi satu ki bergerak cepat dan membawanya dan pagoda kekacauan purba ke Istana Leluhur. Haoer masih terlalu muda. Jika dia kemungkinan besar akan setuju untuk menggunakan Heavenly Master-mu untuk ditukar dengan Tuan Muda ketiga. Namun, aku berbeda. Awal yang mutlak berdiri di bawah pagoda daging dan menatap bola mata yang mengambang di awan ungu, dia berkata dengan tenang, aku tidak akan melakukan itu. Aku akan mengirim guru surgawimu ke sungai kekacauan dan membiarkannya kembali ke alam semesta masa lalu. Aku akan membiarkannya bertarung sampai mati dengan Tuan Muda ketiga dan Tuan Muda keempat. Dan kita akan dapat memerintah alam semesta ini dengan damai. Benar sekali. Tiba-tiba, suara Kinmu terdengar dari pagoda kekacauan primordial. Suara itu berasal dari bola mata yang mengambang di samping pohon dunia. Mutlak mengerutkan kening dan menyentuh luka pedang di dahinya. Pedang Kinmu telah menembus tengkoraknya dan luka yang dideritanya masih ada di sana. Yang muliamu, Anda ternyata masih hidup.
Ini benar-benar di luar dugaan saya. Awal yang mutlak duduk di bawah pohon dan menatap pagoda daging. Dia berkata dengan santai, apa yang Anda katakan benar. Saya tidak memiliki ketajaman masa lalu, tetapi saya masih hidup, dan Anda telah menjadi tawanan. Dia tersenyum tipis. Sekarang aku di luar, dan Tuhan ada di dalam. Kau akan segera ditenggelamkan ke sungai olehku dan dikirim ke masa prasejarah. Kalau begitu, kau bisa menjadi tuan muda ketujuhmu di waktu dan ruang alam semesta yang runtuh di masa lalu, dan alam semesta ini tidak membutuhkanmu lagi. Hahaha. Tawa keras Kinmu terdengar dari pagoda kekacauan primordial dan dia berkata dengan santai, rencana yang bagus, tetapi bahkan jika kamu dapat mengirimku ke alam semesta prasejarah, kamu akan tetap menjadi yang kedua dan putramu akan tetap menjadi bos. Awal yang mutlak tersenyum, sulit untuk mengatakannya. Tidak peduli siapa aku, kamu akan selalu menjadi yang ketujuh. Tidak perlu, Raja Iblis Dutian, silakan keluar dari Blue Royal Field. Di awan ungu, bola mata itu tiba-tiba berkata, biarkan dia membantuku menghadapi dao transformasi kekacauan primordial ini. Jantung Absolute Beginning sedikit bergetar. Dia buru-buru berdiri dan melihat ke dalam menara. Dia melihat bola mata itu berisi langit dan bumi, dan struktur internalnya sangat rumit. Ada yudu yang terbentuk dari tanduk kaun bumi, dan suandu yang disempurnakan oleh Adipati Surgawi, bahkan ada kulit telur tai. Dan di bongkahan langit dan bumi itu, ada sesosok dewa iblis berkepala 4 dan berlengan 8, sedang memegang sebuah guci giok di tangannya. Dewa iblis mengangkat pot giok, dan seketika itu juga surga pun muncul. Taichu mengutuk dalam hati. Dewa iblis berlengan 8 itu membungkuk dan berkata, Tuan Lan, pemimpin sekte mengundang Anda. Dia di sini, dia di sini. Sosok yang dikenalnya keluar dari surga. Sosok itu tidak lain adalah Raja Surgawi. Sudut mata Taichu berkedut. Raja Surgawi adalah iblis dalam dirinya. Saat pertama kali bertemu orang ini sejuta tahun yang lalu, dia tahu bahwa dia tidak sebanding dengan pemuda manusia ini. Dia melihat kemunduran dewa kuno masa depan, dia telah melihat kebangkitan umat manusia dan ras pasca Natal, menghancurkan kekuasaannya dan menginjak-injak dewa kuno di bawah kakinya. Maka dari itu, dia berniat membunuh dan memerintahkan Grandmaster Surgawi Hao dan Yin Tianzi untuk membunuh Grandmaster Surgawi Kerajaan. Dan kini, Grandmaster Surgawi Kerajaan itu telah muncul lagi. Seni ilahi jalur transformasi kekacauan primordial. Grandmaster Kerajaan Surgawi mengikuti tatapan Kinmu untuk memeriksa rantai jalur daging dan darah. Setelah beberapa saat, dia berkata, saudaraku, ini adalah seni ilahi yang ditujukan pada teknikmu. Ada cacat dalam teknikmu dan seseorang telah menemukannya. Saudara laki-laki, mutlak awalnya tercengang. Grandmaster Surgawi Yu memanggil Grandmaster Surgawi Mu sebagai kakak. Omong kosong. Kinmu berkata dengan tidak senang, aku menghajar mereka dan mereka menemukan kekurangannya. Apakah ada cara untuk memperbaikinya? Jika kita menunda sedikit lebih lama, awal yang absolut akan menenggelamkan kita ke dalam sungai kekacauan. Lan Yutian memeriksanya dengan saksama, jika Su Shenghua ada di sini, tidak akan sulit untuk bekerja sama dengannya untuk memecahkan seni ilahi ini. Sayang sekali kau meninggalkannya di istana leluhur. Saudaraku, apakah kau tidak tahu rune kekacauan primordial? Bukankah ki vital kekacauan primordial adalah spesialisasimu? Kinmu menggerutu. Saya hanya berkultivasi ke ki vital kekacauan primordial karena saya belum sepenuhnya memahami jalur kesadaran ilahi dan ki bawaan. Ki vital kekacauan purba juga biasa saja, saya belum berkultivasi ke ki vital kekacauan primordial. Lan Yutian tersenyum. Saudaraku, pikiranmu salah. Ki vital Tai Chi, ki vital elementai, ki vital kekacauan primordial, ki vital kekacauan primordial, dan ki vital kekacauan primordial tidak dikultivasikan secara berurutan. Tidak ada perbedaan di antara kelima hal ini. Selama kamu memahaminya, kamu akan dapat mengolahnya. Biarkan aku mengajarimu. Ekspresi Taichu menjadi gelap. Dia mengeluarkan batu asli Taichu dan menempelkannya di antara alisnya. Dia mengaktifkan indera ilahinya dan meledakkannya ke pagoda kekacauan purba. Dia berencana untuk membunuh Lan Yutian. Tanpa diduga, indera ketuhanan dan kemampuan ketuhanannya menyerbu ke dalam pagoda dan menghilang. Ia ditelan oleh pagoda dan menghilang tanpa jejak. Sudut mata Taichu berkedut. Dia berulang kali mengaktifkan indera ilahinya tetapi tidak dapat menembus pagoda yang dibentuk oleh dao transformasi kekacauan primordial. Dia hanya bisa menggertakkan giginya dan menggunakan seluruh kekuatannya untuk mengaktifkan surga agung dari satu ki untuk bergegas ke istana leluhur. Selama aku mencapai istana leluhur dan menenggelamkan mereka ke sungai sebelum Raja Surgawi Kerajaan memecahkan dao transformasi kekacauan primordial, aku tidak perlu khawatir mereka akan menjadi iblis.
Alhaven Agung dari satu ki berlari secepat kilat melewati kekosongan tertinggi dan melesat pergi. Akan tetapi, sebelum dia tiba di istana leluhur, dia mendengar suara dentuman yang berasal dari pagoda daging dan darah, seolah-olah ada sesuatu yang pecah.